dari izin ya, dan saya izin ya. Pokoknya kalau nggak bisa saya suruh pusat 10 kali. Siap. Saya mau tanya, yang di tengah namanya siapa? Dan Maskur. Benar apa salah, Dan? Salah. Kenalan dulu, nanti push up. Habis itu push up. Nama instrukturnya kok pada nggak tahu gitu. Siapa namanya? Oke, tadi perjanjiannya di mana lagi? Di belakang belakangnya. Oke, saya perkenalkan lagi ya. Jangan lupa nama saya. Oke, saya perkenalkan dari yang jadi moderator. Yang pertama ini dan Wahidi. Benar tidak? Oke. Yang ini dan Teguh Priyatno. Terus gitu. Dan ini dan Anas Nasrullah gitu. Yang ujung siapa tadi? Ini kalau moga lihat dilanjut. Baik, terima kasih. Dan Yogi selaku Rodik. Apa tahu Rodik apa itu? Biro Pendidikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman fi qudrati azamati datika fi kulli waqtin wahid. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati masyayikh Nahdlatul Ulama lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan tawasul Al-Fatihah kita mendapatkan keberkahan dari waktu yang kita pergunakan, dari ilmu yang akan kita sampaikan atau akan kita terima bersama-sama. Dan semoga juga ilmu tersebut bermanfaat bagi diri kita, baik masa sekarang, masa yang akan datang, maupun sampai nanti di yaumul akhir kelak. Allahumma. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan materi yang pertama adalah kebanseran 1, nanti dilanjut dengan kebanseran 2, dan yang terakhir nanti pemantapan materi. Jadi tinggal menunggu beberapa jam lagi sahabat-sahabat sekalian nanti resmi menjadi anggota Banser. Nah, apa hak kewajiban sebagai anggota Banser? Nah, nanti akan disampaikan oleh beliau dan Yudi, kemudian mungkin ada dan Anas dan juga dan Hasyud. Nanti saling bergantian kita akan menyampaikan apa sih itu inti sebenarnya kader Banser itu seperti apa. Nah, nanti kita ikuti bersama pemaparan dari beliau-beliau. Tadi sudah nyanyi apa belum ya? Sudah ya. Nah, ini request satu lagi, dan izin request satu lagu lagi. Dari sejak awal pembukaan kayaknya saya tidak mendengar Jumbareka ada ya tadi ya? Jumbareka ada? Hafal nggak? Hafal. Ayo kita coba biar agak terang apa namanya? Kelihatan kita.
Biar guys. Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Inilah kau Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Kau Banser yang paling jaya, itulah asalnya. Kau Banser yang paling jaya, itulah asalnya. Cumbera reka, are nama jeng jeng. Cumbera reka, are nama jeng jeng. Ma jeng jeng, hey merekete, hey merekete, hey. Ma jeng jeng, hey merekete, hey merekete. Inilah kau Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Inilah kau Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Kau Banser yang paling jaya, itulah asalnya. Kau Banser yang paling jaya, itulah asalnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, agak semangat sekali ya. Semoga apa yang menjadi semangat ini akan terus membakar jiwa-jiwa kita, menumbuhkan motivasi-motivasi positif dalam menghadapi kehidupan dengan tetap mengacu kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti dari para kiai sampai di akhirat kelak. Selanjutnya ke Banseran 1 nanti akan bersama-sama kita ikuti yang akan disampaikan oleh Dan Wahyudi. Beliau seperti tadi siang sebagai Kasat Korea Laut Selatan. Ini masih terenggah-enggah nafasnya. Baik, kepada yang terhormat Dan Wahyudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Dan Teguh atas waktu yang telah diberikan. Selamat malam kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, dan apa yang telah sahabat-sahabat lakukan sampai detik ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Baik. Malam ini saya mohon izin ingin menyampaikan materi, yaitu materi kebanseran 1. Jadi sebelum sahabat-sahabat nanti resmi dibaiat sebagai anggota Banser, salah satu hal pokok yang penting perlu diketahui sahabat-sahabat adalah mengenai kebanseran. Apa itu Banser, apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan apa yang menjadi tujuan pokoknya, supaya apa dalam sahabat-sahabat berjalan ini tahu apa sih sebetulnya, sehingga kalau ditanya pun bisa menjelaskan, bisa menjawab, tidak semata-mata hanya ikut-ikutan. Maksud tadi sudah ya. Nah, ada beberapa poin di dalam Banser ini yang perlu kita ketahui, yang mendasar seperti yang ada di slide ini. Mohon izin saya berdiri ya. Tolong dibantu ya. Yang pertama nanti akan kita bahas adalah lambang. Yang kedua, siapa Banser itu.
Yang ketiga adalah apa status Banser itu. Kemudian apa yang menjadi tugas Banser itu. Yang keempat adalah fungsi utama Banser, disiplinnya Banser, dan nawa prasetya Banser itu apa. Kemudian perilaku Banser seperti apa, garis komandonya juga seperti apa, bagan struktur diklat Banser itu apa aja, seragam dan atributnya apa aja, lencana, tanda jabatan dan kepangkatan itu yang apa saja, dan yang terakhir adalah mungkin sebagai motivasi kita bersama adalah ngendikane poro sepuh. Itu kalau bahasa Jawanya ngendikane poro sepuh. Kalau bahasa Melayunya pandirnya para tetuha kita. Kalau bahasa Spanyolnya kebetulan belum belajar. Lanjut, atau ada yang mencatat kayak ini? Kalau mau catat silakan mencatat. Jadi ada beberapa poin yang penting sekali kita ketahui supaya jangan nantinya pada saat kita bertugas, pada saat kita di lapangan tidak salah kaprah. Apa yang harus dipakai, apa yang namanya seragam, apa yang namanya atribut, apa yang namanya aksesoris, sehingga sahabat-sahabat paham di sini nantinya. Baik, sambil kita perkenalkan apakah itu Banser. Di sini ada gambar foto yang diambil dari PP Laspesdam Jakarta sumbernya, yaitu foto para tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda Subbanul Waton, yang artinya pemuda tanah air, cikal bakal berdirinya GP Ansor. Ini sedang berpose di depan gedungnya di kawasan Surabaya. Organisasi ini berdiri pada tahun 1924. Tokoh pendirinya adalah Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, sebelum namanya Gerakan Pemuda Ansor itu terlebih dahulu Mbah Abdul Wahab ini membentuk sebuah organisasi pemuda yang namanya Subbanul Waton pada tahun 1924. Ini cikal bakalnya sahabat-sahabat. Jadi perlu sahabat-sahabat ketahui kita berdiri di tahun, walaupun secara resminya disebutkan di tahun 1934, tetapi cikal bakalnya justru diawali pada tahun 1924. Kemudian dari Subbanul Waton itu dalam perkembangannya secara diam-diam khususnya Nah, ini mungkin di keansoran kemarin ada diceritakan ya, sudah ya sejarah ini. Ada nggak kemarin di keansoran? Kemarin malam ada? Ada nggak diterangkan? Belum ya, belum diceritakan ya ini ya. Diterangkan. Yang belum berarti mungkin nggak mencatat. Baik, kita sambil kaji ulang lagi. Jadi terbentuklah ANO. Jadi dari Subbanul Waton ini bertransformasi di tahun 1926, dibentuklah Nahdlatul Ulama. Kemudian ANO ini adalah salah satu gerakan pemuda di bawah Nahdlatul Ulama, melebur. Kenapa ANO? ANO ini singkatan daripada Ansor Nahdlatul Ulama. Kenapa jadi pakai huruf O? Karena ejaan Indonesia yang lama itu Anoe, kan Ansor Nahdlatul Ulama. Nah, makanya disingkat jadi ANO. Cabang Malang ya. Mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANU, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yang kelak disebut Banser, sekarang sudah disebut Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Nah, dalam kongres kedua ANO di Malang pada tanggal 21 sampai 24 Maret 1937, BANU menunjukkan kebolehannya pertama kalinya. Jadi pertama kali ditunjukkan Barisan Ansor Nahdlatul Ulama ini pada saat kongres kedua ANO di Malang pada tanggal 21 sampai 24 Maret 1937. Bisa dicatat ini tanggal ini nih, mungkin siapa tahu nanti ada dipertanyakan.
Jadi dalam mereka tampil ini menampilkan beberapa atraksi. Yang pertama baris berbaris, tadi pagi sudah kita bahas pada saat materi PBB. Kenapa kita tidak pernah meninggalkan PBB itu, karena dari awal kita Banser ini yang dipertunjukkan awal yang utama itu adalah atraksi baris berbaris. Kemudian pencak silat yang ditampilkan dari anggota Banu lengkap ini dengan seragam warna kuning. Kalau dulu seragam warna kuning, dasi warna hijau, peci warna hitam, dan bintang warna emas berjajar di kedua pundak. Nah, ini seragam pertama Banu atau sekarang disebut Banser. Sementara Ketua Anu Cabang Malang Muhammad Syamsul Islam bertindak sebagai Komandan Bano dan Mayor TNI Hamid Rusdi bertindak sebagai instrukturnya. Jadi kasat Kornas kita pertama waktu masih menggunakan nama Bano itu adalah sahabat Muhammad Syamsul Islam, bisa dicatat, yang menjadi komandan Banser pertama kali itu. Kemudian Mayor TNI Hamid Rusdi yang bertindak sebagai instrukturnya atau pelatihnya. Next. Sudah dicatat tadi? Oh ya, balik lagi. Kita ini pelayan sebetulnya. Monggo. Jadi sahabat Muhammad Syamsul Islam bertindak sebagai komandan Banu dan Mayor TNI Hamid Rusdi bertindak sebagai instrukturnya. Adapun yang pertama kali ditampilkan menjadi ciri khas daripada Banser atau Banu itu dulu adalah baris berbaris, pencak silat. Nah, bahkan kalau yang lebih lengkap tuh yang berkuda, kemudian menggunakan panah. Nah, ini salah satu cabang-cabang wajib yang dipelajari. Karena apa sebetulnya? Kalau kita kupas dalam sejarah, di tahun 1937 ini kita masih dalam kondisi penjajahan. Ya, jadi bukan dalam keadaan tenang seperti kita saat ini. Karena makanya saat itu yang diperlukan adalah kecakapan-kecakapan khusus. Oke, sudah dicatat? Sudah semua? Oke, next. Barisan berseragam yang diberi nama Banu atau barisan Nahdlatul Ulama, barisan Ansor Nahdlatul Ulama itu merinci jenis riyadhah. Nah, kalau bahasa Arabnya riyadhah diterjemahkan dalam bahasa sekarang istilahnya adalah olahraga, olah tubuh yang diperbolehkan. Pertama, pendidikan baris berbaris. Yang kedua, latihan lompat dan lari. Kemarin waktu screening ada nggak lompat dan lari? Nah, kita saat itu tuh bukannya kita bikin semaunya panitia atau semau sekolah, tidak. Kita menjaga tradisi yang sudah ada sejak awal kita dibentuk. Latihan lompat dan lari, latihan angkat mengangkat, latihan ikat mengikat. Sebetulnya nih mungkin istilahnya simpul ya kalau dalam pramuka kepanduan, tali menali. Kemudian fluid tamzim, belajar kode isyarat dan suara, sandi, isyarat dengan bendera, morse, sandi morse, perkampungan dan perkemahan, belajar menolong kecelakaan P3K sehingga mungkin kita ada kesla materinya. Tetap kita jaga tradisi ini sebetulnya. Musabaqah fil khali, pacuan kuda, kemudian muramat atau melempar lembing dan cakram atau tombak. Untuk apa? Karena dulu kita untuk pertama membela diri, kedua memang dibutuhkan dalam kita mengusir penjajah pada saat itu. Dan sejak itu perlahan-lahan Bano didirikan di cabang-cabang ANO yang ada di seluruh pulau Jawa saat itu. Ini dicatat kah? Oh ya udah, sambil dicatat. Sambut derek. Oke, next ya, sambil pelan-pelan kita. Nanti setelah berjalan akan dikupas lagi. Jadi kesimpulannya dari penjelasan di depan tadi adalah pertama, melalui kongres pertama tahun 1936
Dan kongres kedua di tahun 1937, kongres ketiga di tahun 1938 memutuskan ANO mengadakan barisan berseragam diberi nama BANU atau Barisan Nahdlatul Ulama. Ini kesimpulannya yang dicatat dari yang kita jelaskan tadi. Dari perkembangan yang terjadi inilah maka ANO kemudian menjadi Gerakan Pemuda Ansor dan BANU menjadi Barisan Ansor Serbaguna atau disingkat Banser. Kemudian Banser tepat berdiri di Situbondo, Jawa Timur tanggal 24 April 1964. Catat. Pada tanggal 24 April 1964. Jadi kita di bulan kemarin sebenarnya berulang tahun untuk Bansernya. Dan pada saat Harlah Ansor ke 30. Ini perlu sahabat-sahabat camkan, sahabat-sahabat ingat ya. 1, 2, 3, 4 poin. Sudah? Karena biasanya sering disebut nih Harlah Ansor, jarang yang mengingat Harlah Banser. Dua nama ini bukannya terpisah ya, sebetulnya tetap satu. Sudah? Sudah? Yakin? Tolong lihat. Siapakah pendiri Banser? Jumlah pendiri Banser itu ada 40 orang. Di sini kita sebutkan 5 saja. Di antaranya adalah yang pertama sahabat M. Kaliubi, Kasat Kornas pertama Banser. Tadi kan Kasat Kornas pertama Yang kedua adalah Atim Wiyanto, SH, sarjana hukum. Beliau seorang pengacara. Kemudian sahabat Supangat. Yang keempat adalah Kiai Haji Abdurrahim. Waktu itu beliau menjabat sebagai sekda. Kemudian yang kelima adalah Muhammad Fadil atau pengusul nama Banser. Jadi beliau sahabat Muhammad Fadil inilah sebagai pengusul nama Banser. Nah, ini kita tadi dari awal membahas sekilas sejarah Banser. Biar sahabat-sahabat mengerti, bisa sahabat-sahabat tahu, walaupun tidak hafal tidak masalah, yang penting kalau ditanya bisa jawab, itu aja kok, nggak perlu dihafal sebetulnya. Yang penting kalau ada yang nanya bisa jawab, bisa menjelaskan. Ada 5 yang kita sebutkan di sini. Jumlah pendiri yang jago adalah 40 orang. Masih? Biar sedikit rame ya, biar nggak ngantuk ya, saya bisa minta tolong nggak? Ini yang pertama di Denpasar dulu deh. Saya minta 6 orang bisa nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, berdiri aja dulu, berdiri. Oh ya, berdiri dulu semua, mundurkan kursinya, nanti yang 6 orang tadi agak maju ya. Berdiri semuanya, berdiri semua, berdiri semua. Iya. Kursinya mundurkan. Denpasarnya aja. Ya, Denpasarnya. Mundurkan, kursinya mundurkan lagi. Mundurkan lagi kursinya, biar enak. Lera tuh jumbar kan enak. Ya. Yang 6 orang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maju ya, ayo santai. 2 lagi. Maju lagi boleh, maju lagi. Nah, bisa begini. Maju 3 langkah ke depan, jalan. Oke, terima kasih. Balik kanan, gerak. Ayo fokus.
Kencang depan gerak. Maju. Didekatin. Tangan dengan pundak didekatin. Tegak gerak. Mohon izin untuk yang paling belakang mundur 2 langkah ke belakang. Oh. Ini cuman sekedar kita belajar melatih otak kiri dan otak kanan biar imbang, nggak berat sebelah. Ya. Tugas sahabat dan waser yang 1, 2, 3, 4, 5 barisan depan, paling depan sampai 5 ini adalah menangkap pesan dari sahabat dan waser yang paling belakang dan menyampaikan ke depannya lagi, sampaikan ke depannya lagi, sampaikan ke depannya lagi, sampai ke yang paling depan ini ya. Nah, yang paling depan nanti yang akan menjawab pesan dari sahabat-sahabatnya yang di belakang. Paham? Kalau nggak paham, tak ulangi lagi. Paham? Oke, paham ya? Sampai fokus, konsentrasi, usahakan pesan ini tersampaikan dengan melalui gerakan saja, bukan dengan ucapan. Oke, paham ya? Nanti jenengan ngikutin gerakan yang ditunjukkan sahabatnya, sampaikan ke depannya. Oke, paham? Ya, konsentrasi, tarik nafas. Monggo dimulai. Paham? Paham? Ayo terus ke depan lagi ya. Oh ya, tunjukkan dulu. Sebentar. Sampai kanan jenengan balik kanan. Sampai simak benar-benar. Sampai lihat gerakannya. Kira-kira itu apa gitu? Menurut jenengan? Buang ingus. Buang ingus. Bentar. Jenengan apa gitu? Buang ingus. Sami. Oh, jenengan? Gagah. Oh, jadi gagah. Oh, nah. Jadi gini sama gini gagah ya? Oke. Jenengan? Gagah dan berkumis. Gagah dan berkumis. Siap-siap korban. Jenengan? Gagah dan berkumis. Sebentar. Kita dengar dari sumber masalah. Apa? Gajah berkumis. Gajah berkumis. Gajah berkumis. Nah, terus harusnya menurut jenengan pripun? Gajah. Pripun? Oh. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Simulasi tadi sebetulnya menggambarkan problema yang kita hadapi sehari-hari. Pada saat kita mendapatkan informasi, suatu informasi kadang dalam versi kita sudah jelas menjelaskan ke orang lain. Tapi nyatanya tadi yang kita lihat sama-sama, kita saksikan. Kadang ucapan kita, apa yang kita pikirkan dengan gerakan yang timbul dari anggota tubuh kita itu bisa berbeda dengan maksudnya, sehingga orang lain juga salah menanggapinya. Ini kadang yang sering terjadi, salah paham dan perselisihan. Kalau masalah perbedaan pendapat itu biasa, nggak ada masalah. Kebetulan saya dengan Komandan Teguh ini, kalau di luar gini kayaknya mesra banget, akur banget. Kalau sudah berdua, itu kadang urat lehernya itu kencang gitu, saking saling mempertahankan pendapat. Akan tetapi komunikasi yang baik itu akan
menyelesaikan permasalahan. Karena biasanya terjadinya perselisihan itu kurangnya komunikasi. Makanya kalau sahabat-sahabat nanti setelah selesai diklat dinyatakan lulus, nanti pakai lambang wing di laser kiri kanan ini ada makna filosofi sebetulnya. Komunikasi dari Kalau yang laki-laki sampai Oh ya. Ini jongkok. Siap, beri duduk. kurang Ramadan. jadi yang kayak tadi itu enggak jenengan tok sing ngalami. Yang di depan ini semua ngalami, kadang lebih parah. Yang ini telurnya pecah sebelah. Kalau yang ini telurnya nambah kemarin bro. Ya temannya dibawa. Kenapa dibawa? Ya, buat jaga-jaga kalau pecah punya saya ya. Tapi temannya korban ya. Oke, lanjut ya kita ya. Kembali ke materi. Kemarin sudah diterangkan ini Arti lambang. arti lambang Sudah. sudah ya. Berarti paham ya? Lupa. Kalau paham saya justru kaget. Kalau lupa berarti oh normal berarti. Ya kita ulang sedikit. Lambang gerakan pemuda Ansor itu ada segitiga. Segitiga alas yang di luar itu. Segitiga sama sisi. Itu berarti tauhid. Garis sisi kanan berarti fikih. Dan garis sisi kiri berarti tasawuf. Anjir. Jadi kita ini dilandasi tasawuf, dilandasi tauhid. Garis kanan ini sisi kanan ini berarti fikih dan sisi kirinya sebelah sana adalah berarti tasawuf. 3 pilar yang menjadi pegangan utama kita. Jadi kita tauhid, artinya kita ilmu tauhidnya pun harus belajar. Kemudian pada sisi kanan berarti fikih, artinya syariat pun kita jalankan. Kemudian dari sisi kiri adalah tasawuf, artinya ada tasawuf. Tasawuf ini kalau mau dikaji lebih dalam sebetulnya ada di salah satu banom Nadatul Ulama, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah. Nah, di situ lebih spesifik membahas masalah tasawuf. Kemudian segitiga sama sisi artinya juga keseimbangan pelaksanaan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meliputi iman, Islam, ihsan dan ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Jadi kita memang harus berimbang di sini sehingga melahirkan tujuan daripada semua ini adalah akhlakul karimah. Jadi kalau ada banser yang tidak berakhlakul karimah berarti masih belum menjalankan semua yang menjadi landasan pokok dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah salah itu? Kita tidak bicara salah dan benar. Mari kita sama-sama belajar. Melalui jalan ini kita bisa sedikit bisa menjalankan yang dulunya mendem benbengi yo paling enggak ya wis petang bengi tok sawengine ora mendem nyopo karena meluri jalul Ansor. Ya kalau langsung kita langsung ibarat kertas itu kalau dihapus langsung bersih ya susah juga, tapi kita berusaha menjadi jauh lebih baik. Kemudian garis tebal sebelah luar dan tipis sebelah dalam pada sisi segitiga. Ini berarti keserasian
dan garis tebal keharmonisan hubungan antara pemimpin dan garis tipis yang dipimpin. Kenapa disebut seperti ini kita yang menjadi bawahan? Karena di sini kita setara. Kenapa panggilannya sahabat? Bukan mas, bukan dek, tapi sahabat ini menunjukkan kesetaraan. Jadi tidak ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Kita menunjukkan kesetaraan seperti baginda Rasulullah SAW memanggil para pendamping beliau dengan kata-kata sahabat. Padahal kayak Sayyidina Abu Bakar adalah mertua beliau, tapi beliau menganggap adalah sebagai sahabat. Kemudian ada warna hijau, itu berarti kedamaian, kebenaran dan kesejahteraan. Ada bulan sabit berarti kepemudaan, karena memang Ansor ini gerakan pemuda. Kemudian ada 9 bintang. Yang pertama satu yang besar di atas bulan itu berarti sunnah Rasulullah. Kemudian 4 bintang di sebelah kanannya itu berarti sahabat Nabi yang 4, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Kemudian 4 bintang di sebelah kiri berarti 4 mazhab. Nah, karena kita berlandaskan 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 3 sinar yang ada ke bawah, di bawah bintang itu yang besar itu berarti pancaran cahaya dasar agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jadi setelah kita beriman maka kita Islam, setelah Islam yang diharapkan kita menjadi ihsan. Nah, 3 pilar inilah. Kemudian 5 sinar ke atas berarti manifestasi pelaksanaan terhadap rukun Islam yang 5, khususnya sholat 5 waktu. Kenapa jadi yang difokuskan kepada sholat 5 waktu? Karena amal yang pertama kali ditanya, yang dipertanggungjawabkan adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain juga pasti ikut bagus. Begitu kata para kiai. Berhubung saya bukan kiai, tidak berani menjelaskan terlalu jauh ini. Nanti kurang pas. Jumlah sinar yang 8. Nah, totalnya itu kan 8. 3 yang di atas 5, jadi total 8. Berarti juga pancaran semangat juang dari 8 ashabul kahfi dalam menegakkan hak dan keadilan, menentang kebatilan dan kezaliman, serta pengembangan agama Allah ke 8 penjuru mata angin. Artinya kita ini pada hakikatnya bukan hanya sekadar kumpul-kumpul, tapi juga kita melaksanakan dakwah melalui cara kita, sebisa kita, semampu kita. Nah, itu tadi. Kemudian tulisan Ansor yang huruf besar dan tulis tebal itu berarti ketegasan sikap dan pendirian. Nah, ini penjelasannya, nggak perlu dicatat, nggak apa-apa. Yang penting sampai ingat nanti. Next. Kemudian ada lambang Banser. Nah, kalimat Yallahi, yang mana tuh kalimat Yallahi? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Artinya melambangkan bahwa setiap gerak dan perjuangan Banser dijiwai dengan ketakwaan serta mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini misi kita sebetulnya. Di dalamnya itu juga ada logo Gerakan Pemuda Ansor, melambangkan kesatu paduan langkah Banser yang tidak bisa dilepas dari organisasi induk yakni GP Ansor. Karena kadang kita banyak salah paham, saya ini Banser lain Ansor. Nah, ini perlu dipahami bahwa sahabat-sahabat ini kenapa nantinya bayat Ansor dulu baru bayat Banser, karena untuk menjadi Banser harus Ansor gitu. Oh iya, tadi ada diajarin tepuk Banser nggak sudah? Belum ya? Kita coba sedikit biar ingat nantinya, nanti kelupaan. Tepuk Banser tuh agak mirip kayak tepuk pramuka.
Kata-kata itu mirip, cuman agak beda dikit aja. Tepuk Banser. Coba diperhatikan. Dua kali ya. Tepuk Banser. Itu ya. Dua kali tepuk Banser. Sekarang yang ketiga. Banser, Banser, Banser. Yes. Ya, contohnya. Tepuk Banser. 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 Banser, Banser, Banser. Yes. Apa? Apa? Coba ya, sama-sama ya. Tepuk Banser. Bareng. Ayo kita mulai lagi. Tepuk Banser. Ayo. Lagi ya. Tepuk Banser. 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 Banser, Banser, Banser. Yes. Ayo yang kompak, sekali lagi. Fokus ya, fokus. Tepuk Banser. 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 Banser, Banser, Banser. Yes. Oh, pintar, cepat kok sebetulnya. Nah, ya. Balik lagi ya ke sini ya. Kemudian ada gambar burung ababil. Burung ababil ini yang ini. Nah, saya ini. Tuh, lambang burung ababil. Melambangkan kekuatan umat Islam yang menjunjung tinggi upaya kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Artinya kita sesuai dengan apa yang diajarkan, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Ada gambar pita. Nah, di sini melambangkan keteguhan Banser dalam membela dan mendorong setiap perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian ada tulisan Nahnu Ansarullah. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya di sini. Biasanya di sini. Nahnu Ansarullah. Melambangkan sikap Banser yang saling tolong menolong kepada sesama manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar itu warna merah, itu sebagai dasar logo, melambangkan keteguhan dalam melaksanakan akidah dan semangat pantang mundur dalam membela keadilan dan kebenaran. Kemudian warna kuning dari W sampai dasar lambang yang di tengah itu melambangkan ketulusan, keikhlasan dan kesucian perjuangan. Warna hijau di segitiga lambang Ansor itu melambangkan keimanan, keadilan dan kemakmuran. Warna hitam di segitiga, nah itu memang ada warna hitam listnya itu sebetulnya itu melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh dan kuat. Sedangkan segi lima yang di luar itu melambangkan rukun Islam yang kelima dan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada pisau komando itu di atas nama Ansor, nah, di tengah-tengah itu melambangkan bahwa setiap anggota Banser siap setiap saat melaksanakan tugas dan organisasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekilas tadi baik sejarah, terus lambang yang kita bahas tadi. Cukup? Paham? Paham. Next. Ada yang nanya? Siapakah Banser itu? Banser adalah tenaga inti gerakan pemuda Ansor sebagai kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program sosial kemasyarakatan gerakan pemuda Ansor. Maksudnya kita itu kader inti, kader penggerak, kader utama yang menjadi motor utama gerakan pemuda Ansor untuk menjaga program-program apa yang sudah disepakati atau apa yang sudah dirumuskan oleh
Gerakan Pemuda Ansor. Kader dimaksud adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang memiliki kualifikasi, disiplin dan dedikasi yang tinggi, ketahanan fisik dan mental yang tangguh, penuh daya juang dan religius sebagai benteng ulama, dan dapat mewujudkan cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dan kemaslahatan umum. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Lanjutannya, siapa Banser itu? Banser Barisan Ansor Serbaguna atau Banser adalah lembaga semi otonom dari Gerakan Pemuda Ansor. Ada yang paham nggak maksudnya gerakan lembaga semi otonom? Belum ya. Maksudnya Barisan Ansor Serbaguna itu dia sebuah lembaga di bawah naungan Ansor, tetapi dia juga punya otonomi khusus. Dia bisa mengatur rumah tangganya sendiri di bawah koordinasi Gerakan Pemuda Ansor. Nah, itu maksudnya sebagai lembaga semi otonom. Kalau dia bukan semi otonom lagi, lembaga tersendiri, berarti terpisah. Tapi ini tidak. Banser tidak pernah lepas sama sekali daripada GP Ansor, dan secara struktural di bawah koordinasi ketua umum di tingkat pusat dan ketua-ketua di masing-masing tingkatan di bawahnya. Jadi dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, sampai pimpinan ranting. Jadi kalau ada singkatan PAC, nah, ada yang tahu singkatan PAC? Pengurus anak cabang. Ada yang lain? Pengurus anak cabang. Pengurus anak cabang ya. Jadi PAC itu adalah pimpinan anak cabang, bukan pengurus. Nah, kenapa dikatakan pimpinan? Karena memang dalam setiap struktur itu mereka sebagai pemimpin di bidangnya masing-masing dan diketuai satu orang ketua pimpinan anak cabang, seperti itu. Jadi P-nya itu bukan pengurus ya, baik dari PP berarti pimpinan pusat, kalau PW pimpinan wilayah, kalau PAC pimpinan anak cabang, kalau PR berarti pimpinan ranting. Itu di dalam Ansor. Kemudian karena status Banser semi otonom atau subordinat dari Gerakan Pemuda Ansor, maka peraturan administrasi Banser diserahkan kepada Satuan Koordinasi Banser itu sendiri. Makanya kalau di tingkat kecamatan ada istilah Satkoryon, kalau di tingkat kabupaten ada Satkorcap, kalau di tingkat provinsi ada Satkorwil. Nah, kalau di tingkat pusat Satkornas. Nah, kalau di tingkat desa atau kelurahan itu Satkor. Apa artinya Satkor? Satuan Koordinasi Kelompok. Kenapa dikatakan kelompok? Karena di desa atau kelurahan kadang bisa ada 2-3 Satkorkel, karena tergantung jumlah penduduk atau jumlah anggota. Next. Nah, tugas Banser. Yang pertama adalah merencanakan, mempersiapkan dan mengamalkan cita-cita perjuangan Gerakan Pemuda Ansor, serta menyelamatkan dan mengemban hasil-hasil perjuangan yang telah dicapai. Kemudian melaksanakan program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan serta program pembangunan yang berbentuk rintisan dan berpartisipasi. Artinya di sini kita sudah jelas nih. Selain kita mengamalkan program-program yang ada di dalam tubuh Gerakan Pemuda Ansor, kita juga ikut aktif peran kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan di lingkungan kita masing-masing sesuai dengan lingkungan kita atau sahabat. Kemudian menciptakan terselenggaranya keamanan dan ketertiban di lingkungan GP Ansor dan lingkungan sekitarnya melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Contoh kalau di tingkat desa mungkin dengan Babinsa, dengan Linmas,
dan ormas-ormas lain yang ada di wilayah kita. Kemudian menumbuhkan terwujudnya semangat pengabdian, kebersamaan, solidaritas dan silaturahim sesama anggota Banser dan anggota GP Ansor. Kira-kira ada yang tahu bedanya anggota Banser dan anggota GP Ansor? Supaya sahabat-sahabat paham nanti bisa membedakan. Anggota Banser itu pasti anggota Ansor. Tetapi anggota Ansor ini betul, cuman poinnya tidak di sana sebetulnya, karena ini bisa menimbulkan kerancuan. Anggota GP Ansor ini walaupun belum mengikuti pendidikan, dia bisa dinyatakan sebagai anggota Ansor. Akan tetapi kalau anggota Banser wajib seperti sahabat-sahabat ini, dia harus melalui pendidikan, karena sahabat-sahabat ini disebut kader. Nah, kalau kader itu sudah menempuh pendidikan. Jadi itu sedikit bedanya. Jadi sehingga kadang kita dalam mencari anggota Ansor lebih mudah sebetulnya, karena cukup mengisi formulir misalkan sudah selesai jadi anggota Ansor. Tapi untuk menjadi kader dia harus mengikuti pendidikan, ada jenjang pendidikannya. Next. Fungsi utama Banser, fungsi kaderisasi, merupakan kader yang terlatih. Sahabat-sahabat latihan selama 3 hari kalau di Diklasar, karena nanti setelah Diklasar ada lagi Susbalan, kursus Banser lanjutan. Setelah itu ada satu lagi, ada Susbangpim, kursus Banser pimpinan. Kemudian fungsi dinamisator, merupakan bagian organisasi yang berfungsi sebagai pelopor penggerak program-program Ansor. Kalau programnya macet, kita yang mendorong supaya jalan. Fungsi stabilisator sebagai perangkat organisasi GP Ansor yang berfungsi sebagai pengaman program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Jadi bukan hanya Ansor saja, ke Nahdlatul Ulama sebagai wadah besar kita, sebagai bapak kita pun kita ikut andil. Kemudian sebagai fungsi katalisator sebagai perangkat organisasi GP Ansor yang berfungsi sebagai perekat hubungan silaturahim dan menumbuhkan rasa solidaritas sesama anggota Banser, sesama anggota Ansor, dan kepada anggota Nahdlatul Ulama atau Fatayan ataupun muslimat, dan juga kepada masyarakat. Next. Nah ini yang kadang jadi momok ya. Disiplin Banser. Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. Penyelenggaraan disiplin Banser merupakan jabaran lebih lanjut dari PO GP Ansor tentang kebanseran yang isinya menguraikan ketentuan-ketentuan secara rinci mengenai pelaku, ketaatan, kedisiplinan, pelanggaran, dan pemberian sanksi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Banser. Dan untuk memperoleh persamaan pemahaman, tindakan dalam penyelenggaraan kedisiplinan anggota Banser dan bahan ajaran dalam kegiatan pendidikan latihan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan tentang tugas disiplin Banser. Sedangkan pelaksana tugasnya adalah yang disebut dalam satuan khusus yang disebut Satsus Provos. Nah, mereka inilah sebagai penegak disiplin bagi seorang anggota Banser. Nawa itu 9, prasetya janji Banser. Ini kita skip dulu nih, nanti kita khusus bahasanya nanti. Sudah. Oke. Untuk kebanseran 1 saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kebanseran 2. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikeluhkan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Silakan.
Berdiri, perkenalkan namanya. Nama saya Osim dari Penyang KM 43. Ya. Yang saya kepengen usulkan, kepengen punya buku struktur organisasi ke-NU-an atau keantoran dan panduan-panduan seperti tadi. Kalau bisa punya bukunya. Oke, siap. Demikian usulan. Terima kasih dan Kosim atas usulannya. Silahkan nanti diminta. Nanti kita sampaikan karena itu wajib. Itu menjadi hak jenengan sebagai anggota supaya dalam bertindak, dalam kita menyikapi sesuatu tidak berdasarkan pemahaman sendiri, tapi ada tuntunan dan aturan yang kita ikuti. Siap. Insya Allah nanti ketua PAC sahabat Rozak akan memenuhi itu semua. Karena kalau saya tidak bawa sekarang berupa buku, tapi ada filenya yang bisa dititipkan nantinya. Ada lagi sekilas mengenai tugas apa itu banser atau hal yang mungkin membingungkan sampean masih belum ketemu nih kok banser nih kok apa jaga apa sih hierarkinya misalnya nih. Cukup paham? Alhamdulillah. Makanya kalau diamnya antara dua. Kalau tidak paham, bukan tidak tahu, tapi ngantuk biasanya. Sudah tadi malam sampai malam, subuh dibangunin, pagi suruh olahraga, sampai malam ini melek lagi kan. Itu sama kita semua sudah ngalamin juga. Kami ini malah sampean mungkin nggak pulang, jauh dari suami, jauh dari istri, kami malah juga sama nih 3 hari juga. 4 hari. Oh ini ya, beliau 4 hari ya. Padahal beliau ini biasanya nggak bisa lama, bisa istri katanya. Oke, cukup ya. Nah, mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang pas, kalau susah untuk dipahami, karena ini bukan untuk dipahami tapi untuk kita jalankan sama-sama. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menerapkannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.